Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kita kembali spesialis TV Net Kota Bekasi, Indonesia Raya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, dilancarkan segala urusan rezeki dan berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Di sini kita dapat pasien PPLG 47LE 5500. Kita disuruh untuk mengganti mainboard digital ya. Kita bongkar dulu mainboardnya, kita copot dulu ya mainboard aslinya. Dan seperti biasa kita sesuaikan dulu tegangan ke arah mainboard penggantinya ya. Kita sesuaikan tegangan yang dibutuhkan mainboard penggantinya. Dan untuk mainboardnya kita akan pakai mainboard 43LW300C menggunakan single LVDS seperti ini dengan input VCC 19 volt. Kita nanti akan tambahkan Ticon eksternal, jadi ini nanti kita pakaikan Ticon untuk panelnya karena ini aslinya pakai Ticon onboard ya. Untuk VCC nya ini nanti kita sesuaikan dari tegangan power supply nya. Nanti kita akan ambilkan tegangan 20 voltnya ya, beda dikit. Kalau ini tegangannya ya, tegangan inputnya 19 volt, nanti kita ambilkan yang 20 volt ini. Untuk 3,5 standby nya kita paksa on, kita jumper ke power on ya. Oke, kita langsung gas. Kita lepas dulu. Kita sesuaikan tegangan yang dibutuhkan mainboardnya, dan kita lepas yang tidak dibutuhkan agar lebih rapi. Seperti ini, dan ini yang tidak kita butuhkan kita lepas seperti ini ya. Dan ini yang kita butuhkan di sini power on, nanti kita akan jumper langsung masuk ke 3,5 nya agar 20 voltnya ini keluar, ini 20 volt ground, dan ini inverter on dan dim ya. Oke. Dan untuk ini kita masukkan lagi ke sini, ke soketnya seperti ini. Dan di sebelah ujung satunya ini kita akan ambil semua yang dibutuhkan ini ya. Kita ambil 5 jalur saja untuk ke mainboard penggantinya. Dan untuk yang satu sisinya ini kita potong aja di sini. Jadi kita hanya butuh ini ya, 5 jalur ini aja. Dan ini sisanya kita lepas, tidak kita pakai sisa kabelnya. Ini tinggal kita solder ke mainboard penggantinya. Oke, gas. Dan untuk power on-nya ini biar 20 voltnya ini langsung keluar, kita langsung masukkan ke sini. Ini di jumper ya, ke tegangan 3,5 volt standby-nya seperti ini. Ini otomatis tegangan 20 voltnya ini langsung keluar. Oke, kita langsung pasang ke mainboardnya. Masukkan ke input ini ya. Kita lepas dulu. Oke, biar enak nyoldernya kita lepas dulu nih untuk cek adaptornya. 20 voltnya kita masukkan di sini. Dan selanjutnya untuk groundnya. Inverter on ya untuk baterainya. Dan untuk dimnya ini di kaki IC ini ya, 27 ini untuk inverter on dan 28 untuk dimnya. Di sini kita langsung solder. Dan terakhir untuk dimnya ya, dimnya di kaki IC 28. Oke, seperti ini kita ambilkan ini 20 volt dan dim dan juga inverter on-nya. Oke, kita langsung tes dulu. Kita lambari biar aman. Yuk kita langsung colokan. Coba bismillah. Lampu standby nyala. Kita coba on kan. On ya. Lampu backlight dan nyala ya. Oke, kita coba matikan. Perhatikan ini. Mati. Kita on kan lagi standby ya. Tuh, on lagi oke. Jos, ini udah berhasil untuk tegangannya. Kita rapikan dulu kabel-kabel tegangannya ini ya. Untuk kabel-kabelnya. Oke, ini untuk kabelnya udah kita rapikan seperti ini. Kita tinggal pasang ya. Oke, kita rapikan di sini posisinya. Kita taruh di pojok ini dan kita baut satu dulu. Nanti kita bikinkan seperti biasa dudukannya. Kita baut dulu di sini.
untuk pegangan, dan bawahnya kita lambarin kardus dulu biar aman. Oke, kita rapikan, kita singkirkan dulu. Dan langkah selanjutnya kita akan kasih tikon eksternal untuk panel ini dengan menggunakan single FVDS. Oke, ini adalah tikon penggantinya panel onboard ya, untuk tipe mainboard LE menggunakan LC42WUN-SCA1. Ini kodenya ini masuk ke 3742 dan 47N ya. Oke, kita langsung gas dan kita lepas dulu LVDS aslinya. Ini yang menuju mainboard aslinya ya, ini panjang ini. Dan kita pasang tikon eksternalnya. Oke, dan kita langsung pasang juga untuk kabel LVDS-nya. Pastikan kabelnya yang bolak-balik arahnya, jangan sampai salah. Kalau ini pakai satu arah mainboard ini, nanti akan kebakar tikonnya. Jadi kita menggunakan kabel bolak-balik ya, jangan yang satu arah. Oke, kita pasang untuk LVDS-nya. Habis ini kita langsung tes dulu gambarnya. Oke, kabel dan mainboard aslinya kita singkirkan dulu. Seperti ini. Kita masih menggunakan sensor aslinya dulu untuk mengetes ya. Yuk kita langsung tes gambarnya dulu. Oke, kita colokkan listriknya ya. Kita perhatikan. Bismillah. LG keluar ya. Ini gambarnya klise. Masih klise, nanti akan kita setting ya. Coba kita pencet menu. Ini tampilannya. Nah, seperti ini. Oke, yang penting udah hidup dulu. Dan langkah selanjutnya kita akan sesuaikan dulu untuk arah sensornya ya. Ini sensornya kita sesuaikan dulu ke mainboardnya. Ini aslinya. Dan sensor aslinya ini akan kita potong nanti. Dan untuk jalurnya kita ambilkan 3,5 volt, ground, IR, dan LED indikatornya. Nanti biar bisa rapi, kita tancapkan di mainboard penggantinya. Oke, kita sesuaikan dulu dan kita lihat dulu untuk jalur-jalur tegangannya. Langsung gas lagi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jalur. Nanti kita akan potong sesuai kebutuhan mainboardnya. Oke, seperti ini. Kita lepas dulu sensor aslinya. Gini, dan kita tinggal urutkan sesuai jalurnya. Kita urutkan dulu. Oke, untuk sensornya kita udah sesuaikan. Ini kita ambil ground, IR, tegangan, dan LED indikatornya. Kita coba seperti ini. Oke, kita colokkan listrik. Bismillah. Lampu indikatornya nyala, standby ya. Dan kita coba on kan. Ya, dia kedip, keluar LG. Kita coba matikan. Mati, dan dia indikatornya nyala kembali. Kita hidupkan lagi. Oke, nyala. Oke, berarti ini udah respon ya untuk jalur IR sensornya. Nanti kita tinggal rapikan kabel yang tidak dipakai ini. Langkah selanjutnya kita pasang untuk bagian speakernya ya. Oke, kita gas. Dan untuk speakernya ini kita coba pasang langsung ya. Alhamdulillah pas, tanpa modifikasi. Ini udah sesuai ya. Oke, untuk speaker udah pas. LVDS sudah. Sebelum kita rapikan semua kabel-kabelnya ini, kita sesuaikan dulu untuk dudukannya ini ya. Kita bikinkan dudukan dulu ini biar aman mainboardnya tidak geser nantinya. Dan ini memang posisinya kita taruh di sini. Kita bikinkan dudukan di 3 sisinya lagi ya, biar aman. Untuk dudukannya kita sudah buatkan seperti ini ya. Kita tinggal pasang di 3 sisinya karena satu sisinya udah kena bodi ini. Ya, seperti ini dudukan penyangganya ya, biar aman, tidak goyang. Nanti ini bisa kita lem di bodinya ini. Yang pasti ini kita udah sesuaikan ketinggiannya, udah presisi ya. Dan langkah selanjutnya adalah kita merapikan kabel-kabelnya ini. Kita rapikan dulu. Kita gas.
Oke, kita udah rapikan semua untuk kabel-kabelnya. Kita pinggirkan dulu nih mainboard aslinya seperti ini. Oke, kita tinggal langkah selanjutnya adalah untuk, tadi gambarnya masih klise ya, nanti kita akan geser dulu airnya agar nggak klise. Kita tes dulu. Bismillah. Ini masih klise. Oke, kita geser dulu R25 nya ke R38 ya. Oke, kita gas. Yuk kita geser dulu airnya. Oke, seperti ini. R25 kita geser ke R38 ya. Kita langsung gas ya. Colokan listrik. Kita tes. Bismillah. LG udah normal gambarnya. Cuman kebalik, nanti kita tinggal setting. Masuk ke service mode. Oke, kita pasang antena. Alhamdulillah dados. Hanya saja gambarnya terbalik, mirror, nanti kita akan setting. Dan untuk langkah selanjutnya, langkah pamungkasnya adalah langkah terakhir, kita tinggal samakan lubangnya untuk AV HDMI nya ya, dan juga tunernya ini. Kita akan bobok covernya atau casingnya. Oh, ini kita geser dulu ke sini agar lebih rapi ini kabel VCC nya. Kita geser ke titik ini ya, untuk ground dan 24 volt nya. Oke, seperti ini. Udah just, tinggal kita bobok cover belakangnya. Ini tinggal kita rapikan ya untuk cover belakangnya ini. Ini nanti kita lepas dulu ini. Ini dulu dipasang oleh orang ya ini. Kipasnya ini nanti tidak pakai kipas ini. Oke, seperti ini. Jadi kita akan gerinda di sini, kita sesuaikan. Lalu nanti kita tinggal tutup seperti biasa ya, mika penutupnya. Nanti kita akan rapikan, kita akan bolong-bolong sesuai dengan mainboard penggantinya. Untuk jack sampingnya ini kosong mainboard penggantinya, jadi nanti kita tinggal tutup dengan ini, tutupnya ini kita tutup semua. Kita pasang sini biar rapi. Oke, kita gas, kita gerinda dulu. Yuk kita gas, gerinda dulu coy. Bismillah. Yuk kita gas. Oke, kita tinggal mal plastik ini ya, tinggal kita rapikan nanti set ya. Oke, kita gas lagi. Kita potong dulu. Tinggal kita lubangi ya, kita samakan dengan jack ini. Oke, kita gas. Untuk ngemal ininya kita harus sabar dan teliti agar bisa rapi. Tinggal terakhir HDMI nya. Oke, seperti ini udah rapi ya untuk HDMI, USB, VGA, AV, dan antenanya. Nanti kita tinggal double tip. Ini kita kasih lebih biar untuk menutup ini. Dan untuk tutup sampingnya nih juga kita udah tutup karena dia nggak ada jack ya di sampingnya, kosong. Oke, kita rapikan dulu dalamnya.
Oke, untuk tutup sampingnya sudah kita pasang. Kita tinggal pasang plat besinya. Kita udah rapikan semua, kita tinggal tutup covernya ya. Dan kita tinggal tutup ini, nanti kita akan double tip. Oke, seperti ini hasilnya. Langsung kita tes, tinggal kita setting mirror, dan nanti kita terakhir tinggal melengkapi baut-bautnya. Colokan LG, kita kasih antena. Oke, kita tinggal setting mirrornya dulu ya. Kita awankan mirrornya. Oke, kita matikan, kita nyalakan. Udah pas ya, jadi ini atasnya, ini bawah. Oke, alhamdulillah udah sempurna hasilnya. Kita tinggal rapikan baut-bautnya. Oke, cukup sekian TV LG 47LE 5500 Icon onboard. Kita rubah menjadi digital TV menggunakan Ticon LC420UR-CA1. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Spesialis TV LED Kota Bekasi, Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solder nyos.